Halo semua, aku Adelia dan aku akan ngasih tahu kalian tentang hasil riset yang aku sama kelompokku lakukan tentang paradoks pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara, ketimpangan struktural di tengah boom industri nikel. Nah, menurut aku riset ini tuh menarik banget buat dibahas. Kenapa? Karena kita itu sering dengar kalau Maluku Utara itu sedang mengalami ledakan ekonomi berkat industri nikelnya. Tapi di balik angka-angka yang bagus itu, ternyata ada kenyataan di lapangan yang cukup menantang untuk kita bedah lebih dalam. Nah, tadi kan judulnya paradoks pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Nah, ngomong-ngomong paradoks nih, apa sih paradoks itu? Nah, bayangin deh, kayak kamu punya kulkas nih, isinya penuh sama makanan enak, tapi kamu sendiri masih ngerasa lapar karena gak bisa masak atau gak punya akses buat ngolah makanan itu. Itu yang namanya paradoks, dan paradoks itu tuh cocok buat ngegambarin keadaan Maluku Utara sekarang. Nah, secara statistik ekonominya tuh kenyang. Maksudnya ekonomi Maluku Utara perkembangannya lagi bagus karena hilirisasi nikel yang berhasil mendongkrak struktur ekonomi dengan kontribusi sektor industri yang melonjak tajam hingga 33,92% pada tahun 2024. Tapi sayangnya pertumbuhan yang tinggi ini gak otomatis bikin warga setempatnya ikut kenyang secara ekonomi, atau yang lebih disebut para ahli sebagai growth without development. Nah, kita juga nyorotin adanya ketimpangan struktural meskipun lapangan kerja baru terbuka, kualitas pekerjanya itu belum ideal untuk warga lokal karena posisi manajerialnya seringkali diisi oleh tenaga-tenaga orang luar, sementara warga lokal kebanyakan hanya di posisi operasional dengan upah yang lebih rendah. Selain itu, ada efek samping lingkungan seperti pencemaran sungai dan hilangnya lahan pertanian di wilayah seperti kawasan industri, yang bikin kita sadar kalau kenyataan sumber daya alam yang gak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan, atau dalam dunia ekonomi sering disebut teori resource curse atau kutukan sumber daya. Jadi kesimpulannya apa sih? Nah, kesimpulannya itu, riset ini tuh nunjukin bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup kalau nggak dibarengin dengan inklusivitas. Nah, kami merekomendasikan adanya kebijakan yang lebih berfokus pada pemerataan manfaat, peningkatan kualitas sumber daya lokal, serta penguatan keterlibatan masyarakat, agar pembangunan ini tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tapi benar-benar berkelanjutan bagi masyarakat Maluku Utara. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.